Semoga semuanya selalu sehat bahagia. Amin. Sehat 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 fisik. Amin. Bahagia rasa. Sedikit sebelum masuk ke bahasan kita, ketika menghadiri hari kemarin, hari Senin, saya seperti biasa aku sudah di sana menjelang maghrib. Pengusaha menyampaikan tentang wasilah. Wasilah itu dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 35 kalau tidak salah. Coba lihat bersama Al-Anfal 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqul ladzina wasilah. Coba kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqul ladzina wasilah. Apa? Bukan apa? Al-Maidah. Al-Maidah 35. Bukan apa? Al-Maidah 35. Coba. Ayat 35. Wasilah. Al-Maidah. Al-Maidah. Itu tentang wasilah surat Al-Maidah ayat 35. Kalau Al-Anfal 35 tentang sholat seseorang di depan Ka'bah, tapi tidak dihitung sholat, hanya bertepuk tangan dan bersiul-siul. Jadi kalau Al-Anfal 35, wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'u wa tasbih. Kalau surat Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Dihafalkan surat dan ayatnya penting tentang wasilah. Al-Maidah 35 tentang sholat seseorang yang walaupun dia dapat Ka'bah tetapi tidak sholat, hanya siul-siul dan bertepuk tangan. Surat Al-Anfal. Karena sama menyampaikan kemarin di hari Ahad satu hari sebelum maghrib, kata bahasa tidak ada istilah tentang wasilah, hukumnya wajib. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau ada yang memperdebatkan tentang wasilah, dipertanyakan ke Islam. Karena jelas Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah atau perantaraan. Apapun harus ada wasilah. Yang mudahnya begini saja. Bapak ibu yang jauh yang dekat, ada yang dari ujung Berung, ya. Ada yang dari Kolon, Pak Den, Pak Deni, ada yang dari ujung Berung, serombongan, ada yang dari Lembang, Balidah, ada yang dari Cimiri, Ciamplas, Mas Campora, Batu Jajar, semuanya yang jauh yang dekat. Larang. Yang jauh ya betul. Panalarang, Cimerang. Cimerang, Cimerang, Alalatu. Cimerang, ada semua. Kira-kira kalau tidak naik motor, tidak naik mobil, nyampe muat tadi. Mustahil. Naik numpang, tidak bisa numpang. Jadi motor yang bapak ibu pakai, mobil yang bapak ibu pakai, sehingga sampai ke tempat menanti di sini, mobil itulah, motor itulah wasilah. Tidak ada tidak pakai wasilah. Semua ibadah pakai wasilah. Ibadah haji apa jadi kalau tidak pergi ke Mekah? Kalau ke Mekah namanya jadi haji. Kalau ingin jadi haji mesti pergi ke Mekah. Terus
cuma datang ke pondok gede, asal rektor pada pondok gede wae, asal pondok gede Sama haji. sama haji pondok gede. Ayo gede, kang pondok gede di miniatur tapi memang ukuran lah. Jadi semua pakai wasilah, Wasidah. termasuk yang Pak Musa bahas itu ya jelas. Kopi. Termasuk sholat mesti pakai wasilah. Sholat rakaat wasilahnya menghadap Ka'bah. Sholat nyawa mesti nyawanya menghadap kepada Allah. Katanya lupa masa dibahas. Suka marhaban mana adanya? Teman di salah satu bagian dari ritual ibadah di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang biasa kita semuanya melaksanakan dan mungkin sampai saat ini masih melaksanakan. Di marhaban ada kalimat Ya Habib ya Muhammad ya Rasulullah ya Muhammad ya Muhammad ya Imam al-Mu'taini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika yang terkait dengan wasilah yang tidak pernah diungkap oleh banyak orang dan jujur demi Allah Pak, baru kemarin saya dengar dari satu sahabat tidak mendapat dari yang lain, baru kemarin dengarnya. Dan Abah juga ngomong, Abah sampai usia segini belum pernah ada yang menjabarkan, yang membahas di dalam kalimat itu. Ya harus sama ya imaman kiblatain. Jadi Nabi Muhammad itu imam kiblatain, imam dua kiblat. Di salat Nabi itu contoh uswah untuk umatnya bahwa sekiblat salat kedua. Bahasa para sahabat, kiblat salat rakaat Nabi menghadap ke Ka'bah, wajib ke Ka'bah. Selama tahu, walaupun orang Arab atau orang Azam wajib menghadap Ka'bah. Kalau orang Arab mesti lurus kepada Ka'bah, jelas. Kalau orang Ajam itu non Arab yang di luar Arab, maka menghadap Ka'bahnya dengan wasilah ilmu apa dengan alat untuk mengukur ke arah kiblat, itu kompas. Walaupun yang bikinnya belum tentu muslim kompas, tapi pastilah itu wasilah untuk meluruskan agar tepat ke arah Ka'bah pakai kompas. Ka'bah itu kiblat sholat rakaat, kiblat sholat nyawa Allah. Makanya kalau orang tidak ketemu guru musik, tidak mendapatkan talqin dari guru musik, tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah mengalami yang namanya sholat nyawa. Nabi kak adu belajar, apa bahasa Indonesia adu belajar? Mas,
sampai ke jungkir balik, sampai ke lebaran kuda. Gak akan ketemu. Padahal di dalam Quran juga dijelaskan tentang sholat nyawa atau sholat langgeng itu. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Sahih kada itu mah. Lamun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi ala sholatihim daimun. Ada sholat dawab. Sholat dawab itu sholat apa? Nah, tentang kiblat sholat nyawa itu masuk ke surat Al-Baqarah 238. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi kalau membahas tentang kiblat sholat nyawa, satu al-ma'arij tadi alladzina hum ala sholatihim daimun, sholat daim. Kedua masuk ke ayat surat Al-Baqarah 238. Hafidu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sholat wusta, sholat daim disimpulkan adalah sholat nyawa, sholat qalbu. Kiblat sholat nyawa Allah, kiblat sholat qalbu Allah. Sholat wusta bu, sholat mampu, sholat wusta, sholat daim itu nama lain dari sholat qalbu, sholat nyawa. Kiblat sholat nyawa Allah, kiblat sholat raga Ka'bah. Maka Nabi adalah uswatun hasanah. Ketika sholat saja kiblatnya dua, kiblat sholat raga, kiblat sholat. Kalau tidak ketemu guru musik, mustahil bisa dan tahu dan merasakan tentang sholat nyawa. Itu kemarin jadi wasilah itu hukumnya wajib. Maka dikatakan dalam kaidah ushul fiqih, ma la yatimul wajibun illa bihi bahwa wajibun, ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Sesuatu yang wajib tidaklah menjadi sempurna kecuali dari perkara tersebut, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib. Saya membuat ilustrasi yang gampang. Ini tadi lampu, Bapak Haji Adi akan mengganti lampu menjadi lampu yang lebih terang. Itu yang sana. Bapak Haji Adi tidak nyampe ke sana, ke atap. Karena ingin mengganti lampu, beliau mengambil kursi, naik ke kursi sampailah ke lampu yang nempel di atap dan lampu bisa diganti. Maka Bapak Adi agar bisa menjangkau tingginya lampu di atap menggunakan kursi, maka kursi itu hukumnya menjadi wajib kalau ingin sampai ke atap. Maka dibalik pendengaran disebutkan seseorang tidak akan bisa kenal kepada Allah, seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau tidak ditalimi oleh guru mursyid. Maka memiliki guru mursyid atau berguru kepada guru mursyid bagi siapa saja yang ingin ma'rifat kepada Allah, bagi siapa saja yang ibadahnya ingin sampai kepada Allah, hukumnya menjadi wajib. Itu namanya silah. Maka kalau ngaji sama santri mesti pakai kitab usul fikih kan, kitab usul fikih. Hadisnya masyhur, kun ma'allah fa in lam takun ma'allah fakul ma'a man kana ma'allah fa innahu
yusiluka illallah yusiluka ilaihi. Itu hadisnya masyhur. Jadi tentang wasilah hukumnya menjadi wajib. Sedikit masuk tabaruk ke dalam kitab. Ini tadi saya coret-coret karena ada yang tidak tertulis, maka saya tulis di sini. Ya, baru ya, ada ya tulisan tangan barusan karena tidak putus di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Babirul amin yakunu fana fi syai' alladhi bihi yakunu fana fillah wa syai'u huwa ruhul lana murid. Aman la syekh lahu fahuwa mimman yusibu anma lahu akhladahu Baya sabu annahu yusudu sunnah. Allah alam. Maka talqin dari ruhul amin inilah akan memperoleh panah kepada syekh, yang mana panah kepada syekh ini akan selanjutnya panah kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Syekh Mursyid merupakan ruhul amin bagi para muridnya. Barang siapa yang tidak punya guru mursyid, maka dia akan mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya, dan dia mengira bahwa ibadahnya termasuk ibadah yang baik. Jadi hanya prasangka. Di sini paman la syekho lahu fahuwa mimman yusibu an la maluk akhladahu wa yasabu anna yusibu sun'ah. Jadi orang yang tidak punya guru mursyid, orang yang tidak mendapat talqin dari guru mursyid, mengira bahwa hartanya akan menjadi kekal dengannya, dan juga menyangka atau mengira ibadahnya adalah sudah baik. Padahal mohon maaf sekali, bukan berarti saya sentimen, tidak. Cara ini ajaran di dalam keyakinan saya di dalam berthariqah, bahwa ibadah kita yang penuh dengan cacat-cacat ini mustahil bisa sampai, apalagi diterima. Maka sampainya ibadah kita adalah dengan wasilah kemuliaan dan kesempurnaan ibadah Syekh Mursyid. Maka ibadah kita bukan sampai, tetapi disampaikan, diusulkan kepada Allah. Maka dalam hal ini Pangersa Allah mengutip kalam ulama ahli makrifat mengatakan, ma wasola man wasola ila seperti man wasola. Seseorang yang ingin usul, seseorang yang ingin sampai kepada Allah, tidak akan sampai kecuali bersama dengan orang yang telah sampai, bersama dengan orang yang telah usul. Tentang bersama memang diperintah oleh Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sholihin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang shadiq. Benar ucapannya, benar perbuatannya, benar i'tikadnya. Inilah gambaran keadaan sosok Syekh Mursyid kamil mukamil di hadis zaman yang digambarkan dalam firman Allah dalam Al-Quran dengan bahasa wa kunu ma'as sholihin, bersamalah kamu dengan Allah yang benar. Coba dilihat Ustaz Kabul, wa kunu ma'as sholihin surat apa itu? Saya lupa suratnya. Wa kunu ma'as sholihin. Suratnya mesti jelas karena takut nanti ada yang nanya surat apa itu, saya lupa suratnya. Surat At-Taubah ayat 19.
Ya itu 119 At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'a shodiqin. Benar ya? Di ayat takwa. Selalu diawali dengan takwa. Ya. Wasilah selalu diawali dengan takwa. Ini artinya ada sesuatu yang didahulukan. Seseorang yang bertakwa kepada Allah dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, maka wasilahnya akan benar. Seseorang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, maka kebersamaannya akan benar. Maka penting dan wajib ain punya guru musik, wajib ain. Nah di sini saya hasil nulis surat At-Taubah 119 ya. Pernah Pamirsa menyampaikan yaitu tentang fana. Fana itu ada beberapa definisi. Ini yang saya ambil dari kitab para sahabat. Saya belum menjawab 190 masalah. Hakikatul fana sukutul awsafil madlumah wa awsafil madlumah bi awsafil mahmudah. Fana itu adalah, atau hakikatul fana, fana sebenarnya adalah lenyapnya sifat-sifat tercela yang kemudian digantikan dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu takrif definisi fana. Nah sekarang tadi Padirul amini yakunu fana fi syekh alladhi bihi yakunu fana fillah. Talqin dikir dari Syekh Mursyid. Nah ini saya sudah tulis di sini. Talqin dikir dari Syekh Mursyid ini akan seseorang akan memperoleh fana kepada syekh, yang mana dengan fana fi syekh ini modal ia akan mampu fana kepada Allah, fana fillah. Apa itu fana fi syekh? Fana fi syekh adalah sirnanya atau lenyapnya keinginan seorang murid yang kemudian melebur menyatu terhadap kudrah irodah Syekh Mursyidnya. Contoh begini, keinginan kita antara maghrib dan isya itu, apalagi penggemar bola, di antara maghrib dan isya ada acara Persib, kata orang Bandung, Persib main. Keinginan nafsu pribadi inginnya nonton. Maka ketika keinginan nonton itu disirnakan, dilenyapkan, kemudian ikut kepada keinginan syekh, yaitu melaksanakan amaliyah wajib antara maghrib ke isya, maka ketika seorang murid tersebut memilih melaksanakan amaliyah maghrib ke isya dilaksanakan daripada memilih nonton Persib di waktu maghrib ke isya, maka murid itu sedang fana kepada guru. Di fana itu ternyata meleburnya keinginan murid kepada kodrat gurunya, bukan kegerabangkan, Pak. Ini kalau tidak diberi dengan ilmu bahaya. Ini abah aus bisa begitu. Karena begini, Pak, saya melihat di sini rasa di masjid. Saya punya videonya tapi tidak akan saya sebar videonya. Saya lupa tahunnya, kalau tidak salah tahun 2017 atau tidak salah. Mungkin bagi orang yang tidak tahu, ini sedang panas mikirnya. Padahal menurut saya itu bukan panas, tapi hilang keseimbangan mikirnya. Masa mikir begini, Pak? Saya praktikkan saja. Nanti saya setiap videonya ada mikir. Begitu panas.
Eta mah kehilangan keseimbangan. Eta mah apa? Proses meletup emosionalnya. Baru meletup. Bukan panah, bukan begitu. Panah itu begini. Di kiri kita ikut kepada aturan guru. Kata guru, kata pangsahabah, dikirnya sekarang matanya melek, gerakannya badannya bukan kepala. Kanan kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita ikut dikir aturan guru, maka itulah yang disebut dikirnya panah kepada guru. Lenyap. Mohon maaf, karena sekarang matanya melek ya, jadi bisa melihat. Ada yang masih bukan kepalanya, badannya. Sampai abah teriak-teriak kemarin, angkat pantatnya. Maksudnya angkat, lihat, angkat, sudah angkat. Karena tahu siapa masih banyak yang mager di kirinya, banyak yang mager. Apa? Malas gerak. Padahal jelas gerakannya dicontohkan bangsa Allah. Nah, ketika di kiri kita gerakannya ikut aturan guru, itu namanya panah. Panah kepada guru. Lenyapnya keinginan murid diikutkan kepada keinginan guru. Nah, panah kepada panah fisye alladzi yakunu fana fillah. Ini kalau tidak dijelaskan Pak Hesen ya, nggak jelasin kalimatnya memang susah kalimatnya. Panah kepada Allah, panah fillah, atau lenyapnya nafsu dan keinginan kemanusiaan, kecuali yang ada lahir narimo impandum, berserah, patuh, taat terhadap apa yang diberikan Allah, itu tidak akan bisa menjadi pribadi yang berserah diri kepada Allah, kecuali terlebih dahulu kita dibina dengan panah kepada guru mursyid. Karena guru mursyid sosok manusia yang sudah bako dengan Allah. Lata sulu bako ila badal fana. Lancana, bos. Lancana, lancana. Ngobrol. Setan katakannya. Lata sulu bako ila badal fana. Tidak akan tercapai makom bako dengan Allah ila badal fana, kecuali panah terlebih dahulu dengan Allah. Lata sulu fana fillah illa ba'da fana fisyai. Tidak akan tercapai fana fillah kecuali terlebih dahulu fana kepada guru. Jadi satu rangkaian tidak bisa dihilang. Tadi dijelaskan ya. Apa itu fana fillah? Hilangnya, sirnanya, lanyapnya keinginan kemanusiaan seseorang yang ada narimoing pandu. Jari bahasane narimoing pandu, pasrah, berserah, narimo terhadap pemberian Allah. Eta teh tidak gampang. Hayang mah boga duit teh loba, dikasih keadaan keuangan. Gimana dong? Keinginan mah duit teh akeh, tapi duit teh orang anak langka. Bahasa Cirebon ya langka, bahasa Banyumas ya orang anak duit teh. Kerta boga duit teh motor rusak.
Duit teh dari 4 kita ke keperluan motor jajan ganti sopleter. Akhirnya dipaksa keluar duitnya. Kayak mapan badan sehat, duit banyak, urusan lancar, hajat terkabul, kan gitunya. Tapi palapah ku Allah dibere, badan sehat, duit kurang, hajat acan tercapai. Tapi yakin setiap doa dijabah. Yakin setiap doa pasti dijabah. Cuman ada yang diijabah kontan. Ya, 1, 2, ada yang bentuk ijabahnya dikonversi dalam bentuk lain. Pada sama ijabah juga. Contoh, ya Allah minta duit, misalnya manulung minta duit, kok sama ya minta duit, minta duit. Sebenarnya kita punya uang itu ingin beli beras. Efek teh, duit mah tidak ada yang ngirim, ngambeas ada yang ngirim, beras ada yang ngirim. Tapi kita, kebatinan kita belum merasa doa teh diijabah. Dan minta teh hayang teh duit, tapi datang beras. Padahal duit teh keur meuli. Bisa. Mengkos hayang menang orderan teh, Pak. Tujuan menang orderan supaya menang duit. Orderan betul aya, ngampin laku loba pindah. Salah-salah kene yang itu menang tapi teu ngarasa ya eta teh rezeki ku Allah. Ngarasa da saya mah hayang teh dibeda menang order loba menang teh. Nya, asal gitu. Asal gitu. Ya. Pengalaman eta teh. Itulah sifat kemanusiaan, basyariah kemanusiaan. Nah, yang dimaksud dengan fana fisih itu lenyaplah sirnanya keinginan kemanusiaan, dita'alukkan dihijikkan, disatukan, dileburkan dengan keinginan atau kodrat iradat Allah. Indikator seseorang yang sudah fana kepada Allah, narimo impandum, nerima terhadap segala pengaturan Allah. Bahkan itulah sikap jiwa yang tertinggi, hasil tempaan dzikir la ilaha illallah. Hadisnya jelas. Awalul ilmi ma'rifatullah wa akhirul ilmi tafwid ilallah. Permulaan ilmu di sini ilmu nape, bukan ilmu yang lain. Ilmu nape itu ilmu ma'rifat. Awalul ilmi ma'rifatullah, ilmu yang manfaat, ma'rifat dulu kepada Allah. Wa akhirul ilmi tafwid ilallah. Puncak dari mengamalkan ilmu ma'rifat itu sanggup berserah diri atau pasrah berserah terhadap pengaturan Allah. Eta teh setan. Jadi kedelku dikir mah mau bisa. Sok. Memang cukup jadi gitu. Tidak bisa. Terus makanya dikirnya tidak boleh ditinggal. Apalagi beres talqin wes 14 dikire 14 artinya orang diamalkan memang wis talqin orang diamalkan bangga kalau wis talqin masa amalnya orang si bentuk talqin di bawah. Gak bisa. Setelah talqin terus
bergerak, berjalan istiqomah. Ya. Nah, jadi fana itu tidak akan diperoleh. La tasul bada, la tasul fana ila bimudawamati dzikrillah. Ini sudah dibahasakan sama saya. Jadi tidak akan tercapai fana itu, baik fana kepada syekh, yang mana buah dari fana kepada syekh itu akan berimbas sambung fana fillah. Maka seorang syekh mursyid bukan hanya fana bismillah guru mursyidnya, sudah baqo billah. Sosok manusia yang sudah baqo bersama Allah, jadi guru mursyid. Sehingga ucapan seseorang yang sudah baqo bukan fana. Pernah para sahabat mengucapkan di panggung manakiban, saya sadar di sini. Uridu an la urida illa ma aradahu. Abah pernah mengucapkan ucapan ini di panggung Sinarasa. Saya melihat ini bukan ucapan orang yang fana, tapi orang yang baqo. Orang yang baqo billah. Uridu alla urida illa ma aradahullah. Aku mau agar aku tidak mau kecuali perkara yang dimaui Allah. Bukan orang fana, orang baqo ini. Baqo itu tertinggi karena la tasul baqo ila ba'da fana. Tidak akan tercapai baqo billah ila ba'da fana fillah. Tidak akan bisa. Ini ucapan orang yang baqo. Aku tidak mau. Sama begitu. Aku mau agar aku tidak mau. Aku mau agar aku tidak mau kecuali hanya perkara yang Allah mau. So, kalau bukan orang yang sudah baqo dengan Allah, tidak bisa. Bahasa lainnya, abah mah tidak mau apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya, hanya tahu abah anom saja, hanya mau abah anom saja, hanya punya abah anom saja. Dan itu teh benar, nyata, jelas, bisa dibaca oleh orang yang mau baca. Abah tidak mau jabatan, abah tidak, hanya mau abah anom saja. Ini orang yang baqo, sudah menyatu dengan guru, sudah lebur kepada Allah. Dan tidak bisa kalau tidak ditempa dengan zikir. Bahkan abah nanya ketika di Jalan Aras, Cung, yang tadi malam zikir tahajud sekali 2024, gak ada yang ngaco. Cung tidak yang ngaco. Abah nanya, kalau abah mah, ini mengajarkan abahnya, artinya saya menyampaikan informasi dari bahasa abah. Mudah-mudahan kita bisa sanggup melaksanakannya. Abah itu dikira tahajudnya 2024 plus 1446 tambah 9 ditambah 8. 9 abah sebut, 8 abah anom. Kalau kita mah tambah 7, bukan 987, bukan, ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7. Itu Robito. Ya, itu Robito. Kenapa masih Robito? Pak Nursa menyampaikan dalam kitab ini, wa dzikru wahdahu wala rabitotin wala bifanain laisa musila. Dikirnya seseorang yang tidak pakai robitoh dan tidak panah kepada gurunya, kepada syekh, maka zikirnya tidak menyampaikan ketujuan. Makanya tidak boleh zikirnya sakarat-karat awakmu. Apa dulu?
aja sakarep awakmu. Misalnya di kisah mau kita gimana contohnya? Salah satunya mager. Atau tadi ada angkat badan maaf sebenarnya maaf berat misalnya karena badannya ya agak sedikit besar lah tidak gendut dan agak sedikit besar gitu lalu mager itu artinya tidak ikut tubuh. Nah, jadi orang yang sudah panah kepada guru itu tidak ada. Itu aku, saya tidak ada. Atau saya dengan dia tidak ada. Yang ada adalah dibisakan olehnya, dimampukan olehnya. Bukan kemauanku, tapi kemauannya. Bukan kepadanya tetapi kepadanya. Saya dari rumah ke sini tidak ada niat untuk membahas bab panah, ada. Cuma tadi pas buka setelah ini, buka bab panah sepertinya penting. Karena masih banyak berkembang di luar sana, panah itu geger pegang. Panah itu mengaku-ngaku. Tadi saya ketemu Abah Sepuh. Kata Abah Sepuh, bohong gitu deh. Banyak tak Abah Sepuh ada Abah awas diliwatan. Ada mana pinggir ke alam sebelah, sahabat. Dan ayah murid begitu. Tubuhnya, saya akan rebutan dulu ke Abah Sepuh. Kata Abah Sepuh, aduh lekek gitu teh, lekek gitu teh. Abah awas sudah pertanyaan gitu-gituan. Jadi kalau ada seperti itu, sebenarnya itu teh untuk menutupi kekurangannya. Bisa jadi ingin eksistensinya diakui. Mohon maaf, baca kitab Tauhid Tasawuf. Saya baca kitab yang pernah dibaca oleh Syekh Rohimuddin. Seorang yang selalu kalau dalam bahasa ilmu itu lupa istilahnya. Dengan menampilkan seperti itu supaya jamaah takjub, bisa komunikasi hebat. Arahnya ke sana, tarekat itu bukan itu. Baik itu tarekat dan bukan. Ngolah diri, ngolah rasa, supaya tadi kurang bisa pasrah diantara pasrah sadrah karena pengaturan Allah. Melalui proses binaan tempaan guru mursyid. Kita tarik kan, bukan hal-hal yang lain-lain. Ada lagi maghrib berisya batur amalia urama misalnya. Lain dulu sebentar. Ada yang datang wali Allah dari Baghdad. Misalnya, dan begitu, misalnya. Ada yang datang dari Baghdad. Sebentar, kalau kita akhir misalnya, sebentar ada jin yang buat talqin, misalnya, eta mah ngeles, kedul eta mah, Hoream Amalia eta mah, kanya homat ke saya, begitu teh, bisa gitu, maghrib bisa nyingkah orang, sebentar. Ayo nu beri minta talqin gaib. Padahal di bibir keren talqin, ngopi jeung. Tade. Jangan tertipu dengan seperti itu. Ya. Tadi panah itu bukan aku, tetapi dimaukan olehnya, dibisakan olehnya. Dari Qur'annya banyak Pak. Di antaranya catat. Kenapa di dalam tarekat tidak boleh ngaku? Dalam Qur'annya satu surat At-Takwir. Surat At-Takwir surat ke-81 ayat ke-29.
Wa ma tasawuna illa an yasyallahu rabbul alamin. Dan kamu tidak akan bisa menempuh perjalanan itu kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Kadiana jika dikehendaki oleh guru-guru. Makanya ketika kita bisa istiqomah amaliyah, maghrib bisa istiqomah, malam istiqomah, pagi istiqomah, bersyukur. Itulah karomah guru-guru. Mengiur salah teo. Tekau diberi istiqomah selentik. Bukan. Itu dibisarkan oleh guru. Karomah guru. Pak, kan Qurannya kesana ke Allah. Kan tadi guru mursyidnya orang yang sudah bako dengan Allah. Geus bako jeung Allah teh guru. Lain panane geus bako selangkung, senantiasa bersama. Maka ketika seorang murid ingat kepada gurunya, artinya dia sedang dibersamai oleh guru dan maka terus kebutuhan itu hanya guru. Belum salam, kita belum salam, mau berangkat belum salam ke sini, rek angkat ke mana-mana teh, mau berangkat ke mana pun, sampai ke salam pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, baca surat, baca salawat, baca nasib 3 kali. Dahulukan kaki, keluar rumah. Masuk dunia Masuk kanan semua keluar kaki apa kereta. Nah, satu ayat yang bilang bahwa kita tidak boleh mabuk karena semuanya adalah limpahan dari Allah. Sininya dari guru kali setengah 1. Nah, ayat yang kedua yang menjelaskan tentang tidak boleh merokok adalah surat Al-Anfal ayat ke-17. Wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah haram. Dan bukanlah kamu yang melempar ketika engkau melempar. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Seperti begini. Satu lagi, surat An-Nisa ayat ke-78. Qul kullu min indillah. Ucapkanlah olehmu wahai Muhammad, seluruh umat Muhammad, kullu min indillah, bahwa semuanya ini dari Allah, datang dari Allah. Di ayat anu untuk Allah, kabeh dari Allah. Nah, di antara baiknya adab seorang murid di dalam bertarekat, di antara baiknya adab seorang murid di dalam tarekat, bahwa seorang murid tidak ada pengakuan melainkan semuanya adalah limpahan dari guru mursyid. Ada bisa saya mau pakai saya kan gitu. Tidak boleh seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah cukup kiranya. Semoga apa disampaikan. Sebenarnya satu lagi ini. Satu lagi tentang kemarin bahwa Pak Nasa menyampaikan di pengumuman Nadim hadis ke 1445 atau ibu Allah. Apa itu atau ibu? Dokter yang menyembuhkan, dokter yang maha menyembuhkan itu Allah. Makanya kalau ada terasa di badan, ulah watak, jangan dulu ingat ke dokter, ingat Allah dulu. Tapi memang tidak mudah Pak. Saya mempraktekkan itu ketika anak laki-laki saya Astur Soma Cita Rasa Katalan Cinta diberikan sakit, alhamdulillah diberikan kenikmatan.
sakit tipus selama 10 hari. Yang mana tipus itu indikatornya adalah setiap memasuki maghrib badannya panas, tidak turun sampai pagi. Tapi kalau siang badannya normal, rendah. Dan ketika rendah dijaga ilahi malamnya panas lagi sampai pernah tertinggi itu sampai 40,89 ternyata di kita kan habis 40,89 derajat panas semalam-malam. Karena saya mempraktekkan apa yang diikuti di bangsa Abah, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga tidak dibawa ke dokter walaupun terlalu panas. Kendalanya saya dikir air dikir, menyediakan air kelapa dengan madu, dikir terus kasihkan. Setelah 3 hari tidak ada perubahan, maka saya datanglah ke klinik berobat. Pulang ke dokter, tidak ada perubahan. 2 hari tetap panas. Kemudian ganti dokter lagi konsul, ganti dokter, ganti obat. Maka memasuki hari terakhir, hari ke-9, saya dapat petunjuk dari Dr. Ustaz Kabul. Jadi ini mursyid secara umum, ini umum mursyid menunjukkan dari cobaan karena itu mah dokter senior dan mudah-mudahan cocok. Di mana kamu sana? Tolong antar saya dibawa. Tadi pagi datang kira-kira jam 6.45 ya, kamu ya 6.45 pagi Pak. Saya berangkat di rumah jam 6. Anak di hotel, sudah 9 hari Pak, nggak ada Pak. Datang di dokter langsung yang nyambut, memang dokter sudah sembuh. Masuk, tanya, masuk kedengaran lagi meracik. Intinya kata beliau, ini mas bukan lagi gejala tapi sudah tipus. Tidak boleh aktivitas, harus bed rest, diam pun tidak, karena datang panasnya menyerang malam hari. Alhamdulillah izin Allah warahmatullahi sudah memperhatikan, memang tidak mudah. Suasana kebatinan berperan. Lihat anak alam ya kan. 3 hari saya tidak pergi ke dokter. Sebelum 3 hari saya tidak pergi ke dokter. Saya itu maksudnya. Karena apa menyampaikan kalau sudah 3 hari tidak ada perubahan, bawa ke ahliman. Ternyata diagnosa menderita tipus. Kasih obat, alhamdulillah dibawa. Barulah mungkin ujian keyakinan terhadap dulu. Orang apa seetik-etik tidak panas langsung dokter beramal. Cakap kan jangan dulu ingat dokter, ingat Allah dulu. Saya praktek Pak, tapi Allah praktek. Lihat anakku panas sebelum di termometer sampai 40,89. Nih tenang, hidupnya mau besar sudah air kelapa madu, sudah 3 hari coba. Jadi setiap perintah yang oleh guru berikan itu dalam rangka menguji kadar keyakinan murid kepada gurunya. Yang mana ujian ini nanti pada akhirnya untuk menaikkan maqam yakin seorang murid kepada gurunya. Semakin yakin keyakinan murid kepada guru, semakin bulat keyakinan kepada guru, tidak ragu lagi. Nggorong lancar dari Tuhan dipahami. Supaya sandungan-sandungan kalau kita masih ada keraguan, bahaya. Yakini apa yang menjadi petunjuk guru pasti ada hikmah di balik itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على النبي